Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 13 Februari 2026. Renungan didasarkan dari kitab Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan 28. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kemurahan, kasih, pertolongan, dan sukacita yang Kau hadirkan dan limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati dan merasakan dari setiap berkat dan rahmat-Mu yang hadir atas kehidupan kami. Ada kekuatan, pertolongan, kesegaran, dan pengharapan. Kami ucap syukur ya Tuhan. Maka kehadiran-Mu itulah yang hari ini juga Kau nyatakan melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran sabda-Mu. Kami ingin kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan 28, demikian sabda Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 13 Februari 2026 adalah karena iman. Teks yang kita renungkan sungguh menarik. Bercerita tentang tahapan-tahapan kehidupan yang ditempuh oleh Musa. Tahapan ini menunjukkan proses kehidupan Musa. Dimulai dari mana? Orang tuanya, dirinya, perjalanan hidupnya secara pribadi, dan bersama dengan bangsanya yang ada di Mesir. Ini sebuah rangkaian yang bukan kata-kata yang disebut dengan cerita atau hanya sekedar narasi. Di proses perjalanan kehidupan Musa menunjukkan bagaimana cara kerja Tuhan hadir di dalam hidupnya secara khusus. Cara kerja inilah yang menegaskan bahwa rangkaian kehidupan, rangkaian cerita, rangkaian pengalaman, rangkaian perjalanan atau proses kehidupan Musa, semua dalam anugerah, dalam rancangan, dalam berkat, dalam kuasa dan keselamatan dari Tuhan. Dan dalam hal ini pula, Musa menanggapi dengan keteguhan dirinya untuk senantiasa hanya percaya kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, hanya bertahan di dalam Tuhan, disebutkan karena iman. Maka jika membaca Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah caranya Musa beriman. Ia bertahan karena ia berharap di depan. Ia berharap karena punya pengalaman iman.
Dan pengalaman imanlah yang menguatkan dirinya, berharap dalam keyakinan bahwa Tuhan akan membuktikan semuanya dalam janjinya yang menyelamatkan. Demikian juga atas kehidupan kita. Bukankah kehidupan kita dalam rangkaian cerita, rangkaian narasi kata-kata kehidupan, rangkaian pergumulan, pergulatan, rangkaian berbagai peristiwa masa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang sesungguhnya menjadi modal dasar untuk kita memiliki kekuatan. Untuk apa? Berharap dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka panggilan kita adalah mengandalkan. Panggilan kita adalah berserah. Panggilan kita adalah setia, seperti yang ditunjukkan Musa. Panggilan kita adalah sungguh-sungguh untuk terus menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema karena iman? Yang pertama, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Pandangannya kepada upah. Artinya apa? Ia membebaskan diri. Jika membaca ayat 26, daripada menikmati kesenangan dari dosa. Ia tidak mau menikmati. Kehidupan dosa itu berada di Mesir. Ia membedakan diri dan menarik diri. Ia mengetahui identitasnya sebagai bangsa Israel. Maka, seperti halnya kita, mari kita mengidentifikasi diri kita sebagai umat panggilan Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan. Untuk itu, mari kita arahkan pandangan kita pada upah. Upah artinya janji, berkat, rahmat, anugerah yang Tuhan nyatakan pada kita. Sehingga orientasi, tujuan kehidupan kita hanya memandang kepada Tuhan. Sekalipun seperti di ayat ke-25, karena ia lebih suka menderita sengsara. Sekalipun ada kesengsaraan-kesengsaraan yang dialami Musa, demikian sekalipun ada kesengsaraan-kesengsaraan dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah pandangan kita menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Karena kita tergoda. Tapi fokuslah pandangan kita kepada upah, pada janji, berkat, anugerah, dan keselamatan yang dari Tuhan. Maka Tuhan yang telah menyatakan diri dalam kehidupan Musa adalah Tuhan yang sama menyatakan kasih, berkat, dan keselamatannya untuk kita. Pesan kedua dan sebagai penutup, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa meninggalkan Mesir, tidak takut, meninggalkan, tidak takut, dan bertahan. Maka panggilan kita dalam tema keyakinan atau karena iman, maka mari kita terus berjalan dalam kehidupan ini dengan percaya. Persis seperti Musa berjalan meninggalkan Mesir, mari kita meninggalkan kehidupan kita yang penuh dosa, kehidupan kita yang selalu tenggelam dalam pergumulan, pergulatan, dan kesedihan sebagainya. Untuk apa? Yang tidak kelihatan itu. Tapi mari kita lihat dengan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita bertahan dalam keyakinan iman kita. Sehingga apapun yang terjadi, tidak membuat kita terus menikmati di Mesir dalam kesedihan, dalam pergumulan, ketertindasan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Tapi kita terus berjalan. Disebutkan di sini meninggalkan dan tidak takut. Artinya apapun yang terjadi, kita tidak takut. Terus berjalan meninggalkan, tidak takut. Dan yang terakhir adalah melihat. Yang tidak kelihatan, kita tidak tahu kan hari esok. Tapi kita melihat bagaimana kasih Tuhan telah terjadi atas kehidupan kita. Sehingga mari kita melihat dan mengarahkan diri pada kasih, kemurahan, dan kuasanya yang menyertai kita. Sehingga kita tidak berdiam,
tapi terus melanjutkan kehidupan dengan syukur, dengan percaya dan penuh pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama. Hanya karena iman saja, iman yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami terus bertahan. Kami terus juga meninggalkan hal-hal yang tercela dan meninggalkan dari hal-hal yang membuat kami tertekan dan tertindas. Untuk berjalan, untuk tidak takut, tapi terus melihat yang tak kelihatan, artinya melihat pengharapan itu di dalam kasih dan terang. Sehingga karena iman yang dari-Mu saja Tuhan, kami boleh berproses dalam kehidupan ini, bahwasanya Engkau Tuhan memampukan kami meninggalkan Mesir, menuju tanah perjanjian, menuju pada kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan keselamatan yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena Engkau hadir menyelamatkan kami, maka keselamatan-Mu Tuhan terjadi di dalam kehidupan Ibu Tugira Sarimat, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sari Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Ami Browo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistanto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsto Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Endah Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Bapak Hati Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo. Demikian juga atas setiap kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan, kuasa, berkat, anugerah, dan pertolongan-Mu hadir di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk setiap kehidupan keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan berkat-Mu hadir. Kami percaya juga memberkati kami, pribadi lepas pribadi, dalam seluruh pengharapan kami Tuhan. Kami yang ingin dipulihkan rumah tangga kami, dipulihkan kondisi ekonomi rumah tangga kami yang ingin mendapatkan pekerjaan baru, dalam berbagai usaha yang kami lakukan, dalam studi kami, dalam berbagai pergumulan yang sedang kami alami. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau menolong, Engkau menyelamatkan, dan Engkau memberkati kami. Termasuk juga ya Tuhan Yesus kerinduan untuk anak-anak-Mu Tuhan, dalam berbagai hal yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami percaya juga Engkau memberkati Tuhan, kerinduan dari keluarga-keluarga yang ingin dan mengharapkan kehadiran putra dan rumah tangga mereka, berkatilah. Kami percaya Tuhan, kasih kuasa-Mu hadir dan menolong. Kami percaya juga memberkati gereja-Mu GKJ Sari Mulyo dalam kasih kuasa dan anugerah-Mu. Demikian juga memberkati bangsa dan negara kami Tuhan dengan rahmat dan keselamatan yang dari-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percayanya dalam nama dan kuasa-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.